Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanad yang bersambung kepada muallif rahimahullah ta'ala, ulama ussu, mengenai pembahasan mengenai ulama tapi jahat ya. Karena ulama itu adalah dari sudut keilmuan, kecerdasan, hafalan, itu sudah bisa jadi ulama. Adapun baik atau tidak itu dari pengamalan. Jadi antara cerdas sama baik ini dua sifat yang berbeda. Bisa jadi orang tidak cerdas tapi baik, bisa jadi dia cerdas tapi tidak baik. Nah itu dia. Maka ulama ussu ini punya kelebihan di lain sisi karena dia ulama, punya ilmu agama yang bagus dan tinggi, tapi jahat. Wa kana Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimun bil lisan. Aku, kata beliau, paling takut, paling khawatir kepada kalian adalah orang munafik tapi lidahnya cakep, lidahnya pandai dalam bicara. Saya paling takut sekali, kata beliau, kepada kalian orang yang munafik hatinya namun lidahnya cakap pandai dalam bicara. Karena mereka ini lebih mudah didengar oleh orang. Pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi, melegalkan, menghalalkan apa yang haram, atau justru mengharamkan apa yang halal. Jadi paling dikhawatirkan sekali, kata Sayyidina Umar. Nah, munafik itu, Pak, ada asalnya. Munafik itu memang di dalam hatinya nggak ada iman. Luarnya dia bilang saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, hatinya masih meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini yang aslinya munafik tuh kayak gitu, Pak. Jadi zohirnya Islam, tapi dalam hatinya nggak ada iman. Iman itu kan keyakinan di hati. Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab yang di luar dari Madinah, mereka ini berkata kami sudah beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dibantah, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian mengaku beriman karena iman itu di hati. Kalian gak mau berjuang bersama Nabi. Waktu giliran Nabi SAW dicemooh, kalian malah ikut-ikutan menghina Nabi, malah ikut-ikutan dengerin orang-orang yang mencemooh, malah ikut-ikutan ketawa. Jangan bilang kalian itu beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru Islam. Zohirnya sudah masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam hati kalian. Makanya untuk memastikan iman itu ada atau tidak, maka baginda Nabi Allah dan Rasulnya itu membuat tes-tes, membuat ujian iman. Yang paling berat adalah ujian untuk berjuang bersama Nabi. Ini ujian iman ini bagi mereka ini. Ada yang beralasan ini itu macam-macam ini. Maaf, saya lagi nggak ada dana lah, saya lagi sakit keluarga lah, saya kurang sehat lah, saya ada urusan ini dan itu. Termasuk juga sholat berjamaah, Pak. Jadi iman itu dilihatnya dalam hati. Tapi taunya dalam hati itu gimana? Ada tesnya. Tesnya itu yang sekarang ini nggak ada jihad, sekarang ini jihadnya beda cara, tapi imannya itu ditesnya pakai sholat berjamaah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha
kharru sujada. Tanda iman kuat itu kalau disampaikan ayat Quran, tunduk dia. Dia nerima dia sujud dia. Nggak ada kata tapi kan, nah ada tapi kan, nah, nggak bisa, itu berarti belum iman itu Pak. Tapi nggak sesuai dengan zaman sekarang, oh itu belum iman berarti, belum yakin. Iman itu nggak pilih-pilih, sama kayak orang-orang Yahudi ditegur sama Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian iman dengan sebagian Quran dengan sebagian yang nggak beriman? Oh nggak bisa, itu separoh-separoh tuh nggak jadi iman. Karena orang selama dia masih ragu maka tidak dikatakan yakin, nggak dikatakan iman. Nah terus munafik itu asalnya Pak ya, munafik itu asalnya dia di dalam zohirnya Islam tapi hatinya nggak yakin sama akhirat. Karena saya percaya rukun iman yang 6. Yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari kiamat, takdir, qada dan qadar. Tapi nggak percaya sama akhirat. Tapi nggak ada gerak untuk akhirat. Tapi nggak semotivasi, nggak terdorong untuk amal akhirat sebagaimana termotivasi terdorong amalan dunia. Kalau ada panggilan kerja, oh cepet. Kalau ada panggilan klien, oh cepet. Kalau ada konsumen nelpon, oh cepet. Tapi kalau ada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan agama, undangan yang gak ada duitnya, lama. Nah ini hati-hati nih Pak, ini kita ini. Takutnya Pak, takutnya nggak sampai iman masuk dalam hati, ini belum beriman ini Pak.